saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih karena sukacita dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami mau menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada minggu ini dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat 14. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, berlari menuju panggilan surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua orang percaya, semua manusia yang hidup pasti memiliki latar belakang, memiliki masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Singkatnya, manusia hidupnya yang lalu dan sampai pada saat ini pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ataupun dosa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbalik, yang kita sebut dengan pertobatan, berbalik ke arah pengenalan Tuhan, berbalik untuk
melakukan kehendak Tuhan dan meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan pertobatan. Ketika kita sudah mengalami pertobatan, maka kita akan berlari menuju panggilan surgawi. Orang yang bertobat, orang yang mengalami perubahan adalah orang yang dipanggil. Orang yang mau berlari, orang yang mau mendengarkan panggilan surgawi agar hidupnya yang lama dia tinggalkan dan dia beralih kepada panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dia menyaksikan dirinya yang dulu seorang penganiaya jemaat, yang dulu dia ahli Taurat, seorang Farisi, yang dulu dia orang yang terhormat. Secara tradisi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus sangat memegang tradisi adat istiadat. Sehingga Rasul Paulus dibawa, disunat. Rasul Paulus seorang Israel dari suku Benyamin. Dari situ kita melihat Rasul Paulus adalah sosok yang sempurna. Bahkan dikatakan melalui hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disaksikan Paulus, semuanya itu dianggapnya tidak berguna setelah pengenalannya akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahkan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus menganggap semua yang telah diperoleh, kehormatan, kepintaran, kehebatan yang telah diterima, dianggap Paulus sebagai sampah. Kita bisa bayangkan, sampah adalah hal yang tidak berguna. Jadi Paulus katakan semuanya itu tidak berguna bagiku ketika aku mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Paulus katakan dan saksikan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia telah ditangkap oleh Kristus Yesus, ditangkap untuk memberitakan kabar baik. Ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, disitulah Kristus Yesus memanggil dan menangkap Rasul Paulus untuk menjadi alatnya memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Kristus Yesus, apakah Tuhan tidak mengerti latar belakang Rasul Paulus? Bukan. Tetapi Allah mau memakai Rasul Paulus untuk menjadi alatnya, memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa, kepada setiap daerah. Karena di dalam diri Paulus ada potensi bagaimana dia akan mampu dan hebat secara leluasa untuk memberitakan kabar keselamatan. Sehingga Paulus katakan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia meninggalkan apa yang ada di belakang dan dia berlari. Dia melupakan apa yang ada di belakang dan dia fokus kepada panggilan Tuhan kepada dirinya. Dan di ayat 14 Bapak Ibu, dia berlari menuju panggilan surgawi. Dia mau meninggalkan segala perkara-perkara dunia. Dan dia mau menikmati panggilan yang telah diterimanya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau katakan, ketika dia menikmati panggilan itu, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ini yang Rasul Paulus mau katakan bagi kita. Orang yang menerima dan berlari, mengalami perubahan,
akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Kita semua orang-orang percaya akan dibangkitkan dari antara orang mati ketika iman kita tertuju kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini? Mungkin kita bertanya, mungkin kita merenungkan. Saya sendiri pun Bapak Ibu dan Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan pasti punya masa lalu yang tidak baik. Masa lalu yang pernah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Tapi ketika kita memberikan hati, mendengarkan panggilan surgawi, dan kita terus berlari meninggalkan masa-masa suram, masa-masa sulit, kita fokus kepada tujuan Tuhan akan bersama dengan kita, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan tidak mudah untuk kita peroleh. Banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tantangan-tantangan dunia, keinginan-keinginan daging. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kesungguhan hati, kita tidak dapat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari ketika Tuhan izinkan dan berikan kesempatan untuk menikmati panggilan surgawi, bagi kita yang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, gunakan waktu. Semua kesombongan, keangkuhan, dosa yang pernah kita lakukan dan pernah kita jalani, semua harus kita tinggalkan. Dan kita harus tinggalkan itu dan kita terus berlari melihat ke depan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan stop berdiri di tempat, tetapi berlarilah, tinggalkan masa-masa dosa, dan kita berlari menuju mahkota kehidupan dan menuju panggilan surgawi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan pada minggu ini. Kami telah menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang senantiasa memberkati setiap firman yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua.